Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan melakukan brainstorming tentang kepuasan dan penentuan relation serta korelasi dari produk Wisco yang digunakan untuk penyusunan HOQ. Oke, bisa kita mulai ya. Izin share screen. Oke, teman-teman, jadi di sini kita yang pertama akan melakukan brainstorming tentang kepuasan konsumen, di mana bobot dari kepuasan konsumen berdasarkan jurnal yang kita dapat, yaitu 1 untuk sangat tidak puas, 2 untuk tidak puas, dan skor 3 untuk cukup puas, 4 untuk puas, dan 5 untuk sangat puas. Langsung saja kita mulai ke kepuasan konsumen. Di sini dari atribut desain ada 2, yaitu variasi desain dan desain bentuk. Untuk yang pertama, variasi desain. Kira-kira dari teman-teman ada pendapat berapa skornya buat kepuasan konsumen karakteristik variasi desain? Kalau dari aku 2. Kalau dari aku sendiri puas. Kalau menurut aku juga 2. Tidak puas Aku 3 sih. karena kalau dari kemarin itu ada voice of customer tentang desain dari Wisco-nya. Kasih komentar tentang desainnya. Jadi kita ambil keputusan berapa nih? Ambil yang 2 aja yang tidak puas itu. Soalnya kebanyakan dari Ya, mayoritas. VOC yang kemarin. Oke, dua suaranya tidak puas, jadi kita kasih bobot 2 ya. Lanjut untuk variasi bentuk. Kalau menurut aku variasi bentuknya 3, cukup puas. Kalau dari aku itu sama sih, tidak puas. Soalnya banyak sekali komenan dari konsumen itu tentang bentuknya. Kalau dari aku cukup puas sih. Oke, suara mayoritas cukup puas, kita ambil cukup puas, oke? Oke. Masuk pada atribut estetika. Di sini ada karakteristik penambahan aksesoris. Kalau menurutku ini dikasih kasih bobotnya 4, puas. Iya, benar puas. Kali Ya, 4 juga. tambahan aksesoris kemarin dari VOC-nya cukup puas sih. Puas maksudnya. Oke ya, kita ambil keputusan 4, bobot 4. Untuk variasi warna. Nah, untuk variasi warna ini kemarin dari hasil VOC-nya banyak banget kalau menurut aku. Jadi dari konsumen itu sangat tidak puas. Iya, benar. Gimana menurut kalian, Rek? Iya, banyak sekali tentang itu komenan dari konsumennya, dari VOC-nya itu variasi warnanya. Sangat tidak puas. Kalau menurut Oke, jadi ini kasih 1. bobot 1 ya. Ya.
Untuk kerapiannya, Puas. ya kerapiannya menurutku cukup puas. Udah rapi banget. Iya, cukup puas. Cukup puas. Oke, 3 ya. Masuk pada atribut fungsional untuk karakteristik multifungsi. Menurut kalian? Paling 3. 2 sih. Dari aku sendiri sih tidak puas dengan multifungsinya. Tidak puas. Maksudnya poin 2 ya. Iya, tidak puas. Kalau menurut aku multifungsinya itu ya 2. Gimana, Rek? Ya kita ambil keputusan 2 Ya, aja. kalau kebanyakan yang tidak puas, ya ambil yang tidak puas. Oke, 2 ya. Untuk penambahan fitur. Penambahan fitur ini menurutku lumayan banyak komennya sih. Jadi cukup puas aja. Ya, Gimana yang lain? Keempat. Setuju nggak kalau dikasih bobot 3? Untuk penambahan fitur. Ya sih nggak apa-apa. Cukup puas aja. Untuk harga terjangkau. Gimana menurut kalian, Rek? Ya. Kalau menurutku yang harganya itu ya dari Banyak. apa? Kalau menurutku sih cukup puas dengan harganya. Cukup puas, 3 berarti. 2. Alasan ngasih tidak puas apa kalau 2? Itu soalnya dari bentuknya kan terlalu simpel kayaknya gitu. Jadi kalau misal ditambahin lagi ya mungkin puas lah kalau harga gitu. Tapi kalau 35 untuk desain yang seperti itu dan warna yang kurang bervariasi, 2 lah. Kalau dari aku sih ya harganya 2, tidak puas. Kurang estetik. Ya. Ya kita ambil suara terbanyak aja. Berapa nih? Jadinya 2 ya. Tidak puas. Tidak puas. Oke, untuk atribut terakhir, garansi. Karakteristik bahan baku berkualitas. Iya, menurutku juga cukup puas. Puas sih kalau garansi. Gimana, Rek? Iya, kalau dari aku sendiri dari bahannya itu apa dari suara konsumen itu puas. Puas berarti 4 ya. Iya. Oke. Oke, terus lanjut kita pada matrix relationship. Di sini matrix relationship itu menunjukkan bobot dari hubungan antara atribut dengan karakteristik. Di sini ada atribut yang pertama,
dengan karakteristik variasi desain, menurut kalian hubungannya diberi bobot berapa? Ada bobot 9 itu kuat, 3 untuk sedang, dan 1 untuk lemah. Kalau menurutku sih desain terhadap karakteristik variasi desain itu hubungannya kuat. Menurut Ya, kalian sama. gimana? Sama. Oke, 9 ya. Selanjutnya untuk desain dengan karakteristik variasi bentuk. Untuk desain sama karakteristik variasi bentuknya itu kalau menurut aku sih ya sama dengan variasi desain, kuat. Kuat ya, kalau menurut aku juga kuat. Yang lain gimana? Sama. Oke, kita ambil keputusan bobot 9. Untuk selanjutnya yaitu estetika. Atribut estetika dengan karakteristik yang pertama ada penambahan aksesoris. Menurut aku Kalau dari aku juga sedang. Untuk yang lain gimana? Untuk penambahan aksesorisnya kalau menurutku juga sih ya juga sedang sih, kasih poin 3 aja. Oke, kasih poin 3 ya, suara terbanyak. Untuk atribut estetika dengan karakteristik variasi warna, kalau menurutku kuat, karena kebanyakan dari konsumen itu mandang produknya itu pertama dari warnanya. Iya, kalau dari cara konsumen sendiri itu banyak komenan dari variasi warnanya. Kalau menurutku sih estetika karakteristik variasi warna itu juga Oke ya, kita ambil keputusan 9. Untuk kerapian produk dengan estetika. Atribut estetika dengan kerapian produk, kalau menurut aku sih sedang. Kuat sih. Soalnya kan rapi kan menentukan udah enggaknya itu. Bagus enggaknya mainan. Yang lain gimana? kuat. Kalau dari aku untuk kerapian sih. produk itu estetika karakteristik kerapian produknya itu kalau menurutku sih sedang bobotnya. Oke, gimana nih? Kita ambil bobot berapa? Suara yang terbanyak bobot 3. Oke, suara terbanyak bobot 3 ya, berhubungan sedang. Untuk atribut selanjutnya, fungsional dengan karakteristik yang pertama multifungsi. Kalau menurut aku hubungannya kuat. Kalau menurut aku yang sedang. Alasannya, Alasannya itu kan dari VOC yang kemarin yang sesuai suara konsumen, multifungsi itu agak sedikit, jadi yang sedang. kalau dari aku sendiri multifungsi itu
sedang aja, kasih poin bobot sedang itu. Oke, bobot sedang ya. Oh, gimana? Dua mili kuat, 2 mili sedang. Kalau dari aku ya, ini kan fungsional. Pasti kalau berhubungan dengan atribut fungsional dan karakteristiknya multifungsi, pasti kan condong banget ke fungsinya gitu loh. Jadi kalau dari aku ngasihnya 9, itu alasannya. Iya juga sih. Gimana yang lain? Kita ambil keputusan mana ini? Ya wes, bilang kuat. Oke, Kuat ya berarti. kita ambil keputusan buat ya. Buat selanjutnya, penambahan fitur. Atributnya fungsional. 1. Untuk penambahan fitur ya aku setuju dengan Rehan 1. Karena nggak Masuk akal. masuk akal ya. Oh ya, nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu Ya, berhubungan ya. dengan fungsionalnya. Aku setuju sih kasih 1. Oke. Untuk lanjutnya, harga. Untuk selanjutnya, harga dengan karakteristik Sedang lah. harga terjangkau. Sedang. Menurut aku sedang. Menurut aku juga sedang. Oke, kita ambil sedang ya. Untuk yang terakhir dari atribut garansi dengan karakteristik bahan baku berkualitas. 9. Kalau menurut aku 3. Aku 9. Iya, sama sedang. Yang milih 9 alasannya gimana? Dari hasil yang barusan tuh kan banyak yang setuju ke harga kurang kemahalan lah. Ini kita bahas bahan baku berkualitas. Untuk aku sendiri Kuat itu sih, atribut Hubungan antara Soalnya kan garansi dengan bahan baku berkualitas. kalau garansinya karakteristiknya itu bahan baku berkualitas kan, jadi pelanggan tuh makin percaya gitu. Jadi kuat sih menurutku. Itu. Buat yang lain gimana? aku sendiri atribut garansi itu ya berhubungan sih dengan karakteristik bahan baku berkualitas, karena apa? Dari bahannya yang berkualitas itu tetap masuk Pelanggan dari percaya kan. garansi. Oke, berarti Tapi dari kalian kasih 9. Kalau dari aku sendiri sih ya 9. Oke. Next, kita ke technical correlation. Di sini itu kita bahas tentang hubungan antara atribut dengan atribut. Di sini dijabarkan kalau bobotnya 4 itu untuk positif kuat. Jadi hubungan antara satu atribut dengan atribut lain itu positif kuat. Untuk yang bobotnya 3 itu berhubungannya positif. Untuk bobot 2 negatif dan bobot 1 itu negatif kuat. Oke, untuk yang pertama hubungan antara atribut desain dengan atribut estetika. Kalau menurut aku itu dikasih positif kuat. Karena kan kalau desainnya bagus, lalu estetikanya juga bagus, itu sangat mendukung banget ke produknya. Sama, 4.
Ya, sama. Ya, kuat aja. Oke. Kuat. Untuk selanjutnya, hubungan antara desain dengan fungsi. Kalau Sama sih, menurutku sih kuat, Negatif. kuat. Kalau menurut aku positif kuat. Karena kan kalau desain itu juga mempengaruhi fungsinya gitu. Enggak sih. kalau menurutku sendiri sih desain enggak terlalu berhubungan dengan Hah? fungsional juga sih. Kalau Tidak menurut ada aku yang mendukung lah sih dari negatif. fungsional desain. Gimana? Aku sih 2 sih, negatif. Alasannya? Soalnya kan desain nggak menentukan fungsi. Kalau menurut aku desain itu berpengaruh sih ke fungsinya. Kalau misalnya desainnya bagus dan cocok untuk ruangan, bisa kan fungsinya buat hiasan ruangan. Kalau aku positif kuat sih kurang setuju. Mungkin positif aja. Gitu ya. Oke sih, kalau positif menurut aku. Buat yang lain gimana? Ya udah, boleh. Oke ya, kita ambil 3. Ya benar 3. Buat hubungan antara desain dengan harga. Positif. Kalau menurut aku positif kuat. Karena kalau desainnya bagus banget, pasti harganya lebih mahal. Aku positif. Gimana? Positif jadinya. Positif apa positif kuat? Positif kuat. Oke, positif kuat ya. Terus Ya. next, desain dengan garansi. Nah, bingung sih kalau ini. Desain dengan garansi. Kalau Kalau menurutku, menurut aku yang positif sih. kalau menurut aku negatif kuat. Kalau menurutku desain itu enggak garansinya itu enggak terlalu berpengaruh. Gimana, Rek? Ya wis yang negatif kuat itu aja. Kalau menurut desain sama garansi itu nggak saling. Iya, enggak saling berhubungan. Oke. Bahan tuh masuk desain nggak sih? Hah? Bahan masuk desain nggak sih? Kalau dari bahannya emang itu didesain, tapi ini kan atributnya, atribut desain berhubungan enggak sama garansinya, bukan bahannya. Oh, ya udah 1. Oke, Lanjut. buat atribut selanjutnya estetika sama fungsi. Kalau menurut aku negatif. Enggak. Negatif kuat. Yang lain gimana? Kalau aku negatif 2 di bobotnya. Sama sih, negatif kuat. Negatif kuat jadi 1. Untuk estetika dengan harga, kalau menurutku positif kuat.
Karena pasti kalau konsumen itu lihat estetik produknya, terus kalau misalnya emang bener suka, meskipun harganya mahal, pasti dibeli. Jadi hubungannya positif kuat banget. Iya, setuju. Oke, untuk selanjutnya garansi. Kalau menurut aku kalau menurut aku antara estetika dengan garansi negatif kuat. Kenapa? Antara estetika dengan garansi. Iya, benar. Bisa juga sih. Ya. Soalnya nggak Negatif saling. kuat. Negatif kuat ya. Ya. Kalau untuk fungsi dengan atribut fungsi dengan atribut harga. Kalau menurut aku positif. Ya, Buat yang lain gimana? Setuju nggak kalau bobotnya 3? Aku setuju sih. Oke. Untuk next, fungsi sama garansi.